ketika kita negatif self talk Mas Teguh, dia akan bisa bikin kita jadi ngerasa malu, Oke. ngerasa takut misalnya, bahkan takut Yes. berlebihan Yes, gitu. yes. Kalau misalnya kita looping begitu, Mm-mm. akhirnya secara energi kita udah negatif, balik lagi ke kitanya juga jadi kayak nurunin rasa percaya diri. Yes. Kita jadi attract something bad gitu. Kita balik lagi jadi kayak narik situasi buruk yang sama, bahkan lebih buruk. Ada nggak cara untuk biar nggak self talk lagi, nggak self talk negatif kayak gitu? Ada satu teknik yang bisa teman-teman lakuin nih sebenarnya ya, dan ini bisa langsung teman-teman praktekin kapanpun teman-teman terganggu ya, sama tanda kutip sama negatif self talk itu gitu ya. Halo teman-teman Kedamaian ID, Yeay. welcome back bareng lagi bersama Mas Fadli Dan ya. Mas Teguh ya, dan saya pakai batik. Yes, Widih. dan saya pakai koko batik. Oke, bisa diterima. Ini batiknya batik ke tim pacat ya di Indonesia. Oke. Yes. Kita ngomongin apa nih, Mas Sebelum Teguh? kita bahas lebih lanjut, saya mau tanya dulu, ini batik bukan? Bukan sih kayaknya. Batik lah. Salah kostum ya. Hari Mas ini Iwan. hari batik, tapi menurut Anda batik bukan coba? Oke. Tapi karena saya berpikir positif sama diri saya, ini Widih. adalah batik Mas Fadli, gitu kan? Lo nggak overthinking, nggak self talk merasa bersalah gitu. Oke. Jadi itu tadi ya terkait tentang self talk ya, Oke. self talk negatif. Nah, saya juga self talk positif ke saya. Saya pakai batik kok, Mas Adi. Batik kok. Oke, gitu bisa ya kan. diterima. Nah, ada banyak ternyata dari teman-teman Kedamaian ID, teman-teman kita juga masih self talk negatif sama dirinya sendiri. Oke. Nah, kadang kita nggak sadar Mas Adi, ya kan? Itu berat, nggak sanggup gua gitu misalnya kan. Gua pasti gagal nih deh kalau ngejalanin ini gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang diucapkan seakan-akan mewakili dirinya gitu ya kan. Padahal itu kan doa. Oh iya. Gitu Self talk bisa disebut jadi kayak doa kan? Doa, Cuman betul. jadi doa yang buruk kan? Doa gitu. yang buruk gitu. Nah, ini nih banyak dari teman-teman kita yang masih ngalamin, mungkin masih punya punya kebiasaan seperti itu, self talk negatif sama diri sendiri. Ini bahayanya seperti apa dan mungkin bisa bantu dari Mas Fadi. Yuk kita sama-sama ngeberesin lah orang-orang seperti ini gitu, teman-teman kita ini. Oke. Nah ini sebenarnya gini Mas Teguh ya, self talk ini kan sesuatu yang sering kali tanpa sadar terjadi dan rasanya mungkin selalu terjadi ya teman-teman ya. Betul. Kita ngalamin apa, kita berpikir, kita kayak punya bisikan gitu kan, bahkan sampai lengkap tuh kayak kejadiannya bakalan kayak gini atau kayak mungkin cuplikan episode sinetron gitu di kepala kita kan gitu ya, dia looping kayak gitu. Nah sebenarnya apa ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap yang pertama energi kita secara personal. Yang kedua yang paling banget kelihatan adalah terhadap tindakan kita. Ya, oke, Gara-gara self setuju. talk itu akan membuat kita action berdasarkan itu. Dan positifnya bisa, negatifnya bisa, tergantung nih. Nah kalau pertanyaannya adalah negatif self talk, maka akan jadi tindakan yang negatif. Ini ngaruh banget Mas Teguh. Kehidupan Jadi pribadi ke kita, kegiatan kita, maksudnya kita mau melakukannya juga gitu kan, langkah berikutnya gitu ya. Jadinya nggak pede juga bisa jadi ya Mas Adi. Betul. Nih, kalau kita bahas secara energinya dulu gitu ya. Ini mungkin yang nggak kelihatan sama orang ya teman-teman. Ketika kita negatif self talk Mas Teguh, dia akan bisa bikin kita jadi ngerasa malu gitu. Ngerasa takut misalnya, bahkan takut Yes. berlebihan Yes, gitu. yes, Atau yes. sekedar kayak mager aja gitu, kayak aduh malas banget gerak gitu. Dan itu jadi nggak produktif ya kan. Itu secara energi. Nah bayangin kalau misalnya kita looping begitu gitu kan, malu, takut, terus mager kan kayak gitu, akhirnya secara energi kita udah negatif, balik lagi ke kitanya juga jadi kayak nurunin rasa percaya diri. Yes. Nah kebayang kalau rasa percaya dirinya udah berkurang, ya kita jadi attract something bad gitu. Kita balik lagi jadi kayak narik situasi buruk yang sama, bahkan lebih buruk gitu. Nah ini secara energi nih. Ya hasilnya apa? Jadi overthinking misalnya gitu kan. Jadi kayak menunda-nunda misalnya. Orang-orang tuh bikin self talk sama diri sendiri, akhirnya dia nemuin alasan kayaknya ya udahlah kayaknya apa nggak usah aja ya, apa nanti aja ya, aduh kayaknya aku belum pantas deh, aduh jangan sekarang deh, belum siap gitu. Ujung-ujungnya teman-teman akan dapetin perasaan stuck dalam hidup nih, kok hidup gue nggak kemana-mana ya, cuman gara-gara negatif self talk gitu.
mungkin relate dengan aku pernah juga ngalamin hal kayak gitu Oke, gitu ya. oke. Beberapa kali, beberapa waktu gitu ya. Ya ketika dapat dapat tugas lah misalnya gitu kan, dapat sesuatu yang perlu saya pegang gitu misalnya. Oke. Aduh males banget deh gitu ya kan. Mungkin dari perasaan pertama itu ya kan, males banget. Ini mah kalau misalnya kayak gini aku biasanya nggak perform gitu ya kan. Nah pada akhirnya ketika bertindak pasti ada aja yang buat kurang, jadinya performnya jadi kurang gitu ya kan. Iya. Entah A-nya entah B-nya gitu, akhirnya nggak maksimal lah gitu ya kan. Jadi Kita berkurang produktivitasnya. betul. Nah saat itu aku ngerasain banget ya, memang ngerasain banget. Contoh misalnya, gue bawain ini, oke siap. Males banget gue, kayaknya nggak belum waktunya deh misalnya gitu ya kan. Ada aja yang salah kata lah, yang salah nama lah misalnya kan kayak gitu ya kan. Kok kayak gitu ya? Oh ternyata memang dari pertamanya aja kita udah negatif sama diri kita sendiri gitu ya. Gitu. Akhirnya kebawa lah sampai ke performnya juga nggak bagus Jadi gitu ya. bad perform, Betul. Ya, Oke. makanya kan ini kan jadi sabotase diri ya. Kitanya pengen maju, tapi karena ada self talk kayak gitu, kita tuh kayak ketahan gitu. Nih bayangin rasanya tuh kayak apa ya? Kayak teman-teman tuh punya mobil, mobilnya mau maju, mobilnya nih bagus nih, bensinnya full nih ya kan. Iya. Tapi yang nggak bisa jalan karena rem tangannya belum dilepas. Oh iya. Handbrake masih di sini ya? Handbrake-nya masih nempel gitu. Enggak, Jadi Mas Adi. mau gimana gitu. Elektrik mas. Gini gue, udah gak gini lagi. Aduh, nggak ada handbrake sekarang. Iya, dia gini. Oke. Jadi Iya. ya percuma mobilnya bagus gitu kan, kitanya pinter gitu ya, terus otaknya ada isinya gitu kan, skill dan knowledge-nya punya. Tapi kalau kita negatif self talk itu kayak mental block-nya nahan terus gitu. Pertama aja ketika dia mau melakukannya aja udah negatif ya, ketahannya sama electric brake tadi ya. Betul. Oke, gitu. Oke, Mas Fadi. Kalau misalnya terjadi seperti itu gitu, ada nggak cara untuk biar nggak self talk lagi, nggak self talk negatif kayak gitu? Ada satu teknik yang bisa teman-teman lakuin nih sebenarnya ya, dan ini bisa langsung teman-teman praktekin kapanpun teman-teman terganggu ya, sama tanda kutip sama negatif self talk itu gitu ya. Jadi teman-teman ada yang namanya teknik catch, challenge, change. Oke. Wah, 3C. Challenge, change ya. Oke. Jadi, catch, challenge, change. Jadi Oke, catch, oke. challenge, change ini sebenarnya mungkin teman-teman pernah lakukan tanpa sadar gitu ya. Tapi kalau teman-teman kuasai teknik ini, itu negatif self talk nggak akan gangguin kita lagi. Oke. Gitu. Nah, jadi dari catch, challenge sama change. Oke, catch-nya ini gimana? Catch-nya yang pertama, kita tuh perlu sadar. Kita tuh perlu sadari ketika pikiran negatif masuk ke dalam diri kita gitu ya. Muncul nih misalnya kayak, aduh aku nggak bisa nih gitu. Aduh nanti kalau gagal gimana misalnya gitu kan. Ini mah pasti gagal lagi deh. Nah itu kan negatif self talk sebetulnya. Ya kita kepikiran sendiri. Nah teman-teman sadari dulu, tangkap dulu. Ini dia nih. Ini dia nih negatif self talk nih. Nah itu kan gampang ya teman-teman ya. Rasanya kita pasti bisa lah nyadarin itu gitu. Jadi sebelum action atau ngambil keputusan apapun, catch dulu, ketangkep nih negatif self talk-nya nih. Oke, gitu dapet kan. nih, ini nih yang buat. Yes, jadi sadarin dulu ya, ditangkap dulu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di challenge. Oke. Di challenge. Jadi tanyain, bener nggak sih pikiran ini tuh kayak gitu beneran adanya? Gitu. Apakah bener-bener ini memang berdasarkan fakta dan data yang valid bahwa saya mungkin gagal atau pasti gagal? Bahkan misalnya contohnya gagal tadi gitu kan. Atau jangan-jangan ini tuh cuma suara saya pribadi atau suara-suara dari keyakinan masa lalu kita. Jadi beda antara fakta bahwa pasti gagal gitu. Misalnya dirimu aku pengen nembak Lisa Blackpink nih. Misalnya pasti gagal kan gitu. Itu fakta. Mudah-mudahan nonton ya. Oke. Itu kemungkinan gagalnya tinggi kan, kayaknya udahlah pasti gagal. Itu memang beneran gitu, mungkin udah ada buktinya kan gitu. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kayaknya aku bisa upgrade mobil deh tahun ini. Apakah pasti gagal? Belum tentu. Bisa jadi ini cuman karena suara hati kita pribadi doang, atau berdasarkan pengalaman kita dari suara-suara berdasarkan masa lalunya kita. Gitu. Jadi di challenge coba, ditanyain. Bener nggak gitu? Jangan-jangan ini cuman karena
bisikan negatif doang tanpa fakta. Yes, Gitu, tanpa data yang jelas. Yes. Sabotase Gitu, tadi ya, Mas ya. Aldi bilang tadi ya. Kayak gitu. Jadi karena cuman keyakinan masa lalu doang. Betul. Gitu. Nah, baru ketika sudah kita challenge seperti itu, teman-teman pertanyakan, baru yang ketiga change. Jadi change ini dirubah, Mas Teguh, diganti kalimatnya. Yang tadinya misalnya aku pasti gagal nih, gitu kan. Aku kan udah pernah gagal, aku pasti gagal lagi nih mah gitu. Nah, dirubah kalimatnya jadi oke, aku pernah gagal memang, tapi it's okay, itu bagian dari proses belajar yang sekarang mungkin berhasil. Iya. Jadi ya nggak apa-apa. Lebih positif jadinya ya kan Jadi gitu lebih ya. positif Bener. gitu. Kita terima aja, nggak apa-apa, sadari bahwa memang kita pernah gagal, ikhlaskan, nggak apa-apa apa yang sudah terjadi gitu kan. Sadari dan ikhlaskan. Setelah itu change, diganti. Memang pernah gagal, tapi itu kan memang bagian dari proses saya belajar, nggak apa-apa. Gitu. Oke, mungkin ini bisa juga dijadikan sebuah kalimat afirmasi kita. Bisa. Untuk setiap kegiatan, untuk setiap misalnya ada perform atau misalnya ada apa yang perlu di challenge gitu misalnya kan. Bisa berubah jadi afirmasi positif itu bisa gitu. Jadi bayangin teman-teman tuh kayak misalnya teman-teman tuh kayak muncul kayak thought bubble misalnya ya, kayak ada kayak kalau kita baca komik gitu kan, ada tuh langsung kan, aku pasti gagal, nah muncul di situ kan, gitu kan, kayak titik balon gitu, aku pasti gagal nih. Nah itu diganti, jadi kayak tiba-tiba ada center yang menyinari gitu, terus berubah nih jadi kalimat afirmasi. Aku nggak apa-apa gagal, aku memang pernah gagal, tapi itu bagian dari proses. Yang ini sangat mungkin berhasil. Gitu. Jadi kan termotivasi. Gitu. Yes. Jadi memang harusnya ini bisa cepat ya Mas Fadli ya. Mengetahui bahwa ini adalah self talk negatif gua gitu ya kan. Langsung kita ubah, oke, ini nggak bisa, ini negatif, harus kita ubah langsung. Betul. Gitu ya kan? Jadi itu aja pakai teknik 3C tadi itu ya. Jadi catch, habis itu di challenge, dipertanyakan beneran nggak nih faktanya atau memang cuma karena keyakinan pribadi aja gitu ya. Baru diganti, change. Gitu. Ada contoh-contoh misalnya yang mungkin teman-teman pernah relate gitu ya dengan kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. 2 hari. 2 hari gitu kan. Contoh-contoh misalnya kayak di tempat kerja misalnya kan, negatif talk-nya itu aku pasti bikin kesalahan saat presentasi misalnya kan gitu ya kan. Nah, ya dirubah gitu ya. Dirubah. Jadi misalnya, wah ini kalau lagi mau presentasi kerasa kayak nanti ini pasti ada kesalahan nih, aduh nih pasti salah nih nanti nih gitu ya. Nah itu kan negatif self talk gitu. Dirubah. Jadi ini kan aku udah persiapan dan it's okay. Ini pasti bisa terus berkembang setiap kali tampil gitu. Jadi ekspektasinya juga termanage. Belum tentu keren banget, tapi belum tentu gagal juga gitu. Mas Fadli, ada banyak sebenarnya dari aspek-aspek apapun bisa terjadi self talk negatif itu tadi. Bisa terjadi di mana-mana Mas Teguh, di semua peran dalam hidup kita tuh bisa, di kerjaan bisa gitu ya, di dalam hubungan kita secara personal bisa, atau hubungan pribadi kita bisa gitu, di dunia finansial kita juga bisa, banyak self talk di berbagai area hidup kita tuh mungkin terjadi. Yang penting kita tahu, kalau ada yang negatif dirubah gitu. Oke, jadi kayaknya aku banyak self talk negatif deh. Ternyata. Iya. Contoh misalnya kayak di hubungan gitu kan. Dia pasti ninggalin aku. Misalnya kan kayak gitu. Aduh, ditinggalin loh kalau misalnya dia bilang kayak gitu ya. Okay. Mungkin bisa kita ubah, aku layak dicintai gitu ya. Bisa ya, aku layak dicintai. Kalau memang untukku, dia akan tetap tinggal kok. Wah, lebih ini. Bener. Gitu ya. Nah itu kan 3C-nya jalan gitu kan. Jadi wah ini dia pasti ninggalin gua nih gitu, dia pasti ninggalin aku, ini kan catch nih. Ada bubble thinking tadi itu kan. Wah ini ketangkep nih, catch. Habis itu di challenge, bener nggak dia sebenarnya pasti ninggalin atau jangan-jangan cuma ketakutan gua doang. Iya. Habis itu di change. Aku nggak tahu Mas Fadli, itu berlaku nggak saya sama teman-teman yang mohon maaf mungkin sudah jomblo lama gitu ya kan ketakutan banget gitu. Ya aku udah jomblo lama jangan gitu. Dia jomblo cuma gara-gara self talk negatif. Wah, hati-hati Anda. Bener. Anda perlu hati-hati ya. Jangan-jangan abis ini langsung gampang kan gitu dapetin jodohnya. Ya, sangat mungkin menurut saya. Ada Mas di sana ya. Hanya tertawa-tawa saja dia. Jomblo soalnya Mas. Oke. Ada lagi Mas Adi mungkin?
Yang sering kali terjadi mungkin di dunia finansial Oh, oke, misalnya oke, gitu oke. ya. Ketika kita ngomongin tentang uang, Itu juga, yes, orang benar. tuh sering kali berpikir negatif self talk-nya tuh, nih kayaknya uangku nggak akan cukup deh. Iya. Kenapa ya hidupku nggak pernah cukup? Nah, itu negatif self talk yang sering banget kejadian tuh. Jadi Itu juga termasuk abundance ya? block juga mungkin ya jadinya kan gitu ya, benar-benar. Bukan hanya self talk yang negatifnya juga namanya gitu. self talk semuanya pasti abundance Abundance block block, gitu yes, kalau yes, negatif yes. self talk ya. Cuman kan kalau misalnya teman-teman menggunakan teknik yang selama ini kita ajarin mungkin apa ya? Teman-teman udah coba tapi kadang berhasil kadang enggak. Nah, ini satu hal yang bisa dengan mudah teman-teman lakukan dengan catch, challenge, change itu tadi. Iya. Gitu. C3. 3C. 3C. Oh, 3C, iya, iya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman mulai berpikir kayak aduh nih uang nggak akan pernah cukup nih, uang kok nggak pernah cukup ya buat gue ya gitu ya. Ya diganti aja, jadi misalnya it's okay nggak apa-apa, yang sekarang seperti ini saya sedang belajar mengelola uang dengan lebih bijak. Nah misalnya gitu. Jadi dia memberikan ruang untuk bertumbuh terhadap dirinya. Gitu. Yes. nggak akan dilawan sama kan kalau afirmasi jadi aku pasti jago ngelola belum tentu masa kan gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam proses ya nggak apa-apa ini kan saya dalam proses belajar sebentar lagi saya bisa kok mengelola uang dengan lebih bijak. Nah itu kan jadi positif self talk jadinya. Oke, aku perlu Dirubah belajar kan gitu ya. Ada prosesnya menerima Betul. dirinya. Aku perlu belajar loh, menerima dirinya perlu belajar loh. Berarti gitu. Yes. Bener gitu. Jadi dirubah gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa dalam kejadian apapun ya teman-teman di kondisi apapun nih. Kalau teman-teman bingung misalnya, Mas, tapi aku punya negatif self talk ini yang sering kepikiran tapi bingung ngubahnya itu ke apa? Nah, apa yang sering muncul di kepala teman-teman coba aja komen ya. Coba komen di bawah konten ini nanti kita jawab atau mungkin kita bahas di video selanjutnya juga bisa. Boleh. Kalau teman-teman mungkin bingung ya coba tulis di kolom komentar apa negatif self talk yang sering muncul di kepala Anda. Coba. Gitu. Nanti kita bahas. Oke, sip. Bisa. Dari segi segmen dari segi kehidupan nama teman-teman juga bisa itu ya Kak. Gitu. Itu aja mungkin Mas Wadi, thank you ya. Oke, Self talk negatif sip. ini Ya, cocok. mudah-mudahan bermanfaat. Ya buat teman-teman untuk ditonton. See you and bye bye. Dadah.